Panggilan ini sudah ditranskripsi. Jadi sambil menunggu kakak-kakak yang lain, kita bisa mulai Kak ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama melakukan kegiatan untuk yang akan membahas 7.5 ya Kak. Salawat dan taslim junjungan kita juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas beliaulah kita ini dipertemukan dalam hal karena beliaulah sebagai suri teladan bagi kita semua, sehingga sifat-sifat beliau bisa seperti ini. Jadi baik kakak-kakak, mudah-mudahan kakak-kakak sekalian dalam keadaan sehat semuanya, dan saya harap sampai pertemuan terakhir kita terus diberikan kekuatan. Jadi baik, saya persilakan kepada kakak-kakak untuk memimpin doa. Silakan Resen yang memimpin doa. Ada yang bisa? Silakan Resen kalau memimpin doa. Kak Sri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita melaksanakan kegiatan pada topiknya pada hari ini. Marilah kita bersama-sama berdoa sebelum masuk ke pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Rahman. Ya Allah, yang baik untuk kakak-kakak semua. Semoga apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah. Amin. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Semoga doa yang dilakukan oleh Kak Sri ini semoga dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita terlaksana dengan baik tanpa sesuatu hal apakah yang kita inginkan seperti biasanya yang kita tidak inginkan seperti mati lampu ataukah jaringan yang kurang lancar kayak. Jadi baik Kak, saya mohon kepada kakaknya untuk dulu ya. Iya, terima kasih Kak ya. Jadi mohon izin Kak untuk berbagi layar. Jadi sebagaimana biasanya Kak, sebelum kita memulai, saya ingatkan kepada kakak-kakak sekalian tentang kesepakatan bersama untuk kegiatan pada sore hari ini. Yang pertama adalah menyalakan kamera. Kalau tidak ada sesuatu hal, silakan kakak-kakak silakan dinyalakan kamera. Kemudian mematikan mikrofon pada saat tidak ini berbicara kayak atau terkait dengan materi yang kita pelajari Kak. Kemudian saya harapkan hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat. Jadi kalau ada sesuatu hal Kak, saya kembali ingatkan untuk ada kolom chat, silahkan di berkomentar atau disampaikan melalui kolom chat Kak. Kemudian klik raise hand sebelum bertanya atau sesuatu hal yang ingin kakak-kakak lakukan, seperti barangkali mau ke buang air, silahkan di raise hand.
Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Saya sampaikan tadi Kak bahwa gangguan-gangguan seperti mati lampu, jaringan lancar itu adalah hal yang wajar Kak. Jadi baik, adapun tujuan dari sesi kita pada sore hari ini adalah yaitu kakak-kakak sekalian dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua adalah peserta atau kakak-kakak sekalian mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah peserta atau kakak-kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Jadi inilah agenda kita pada sesi sore hari ini, yaitu membahas tentang backward design, pengembangan kurikulum PJOK, dan yang terakhir adalah pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara ya, dan kurikulum merdeka. Itu adalah agenda sesi pada sore hari ini kakak-kakak sekalian. Barangkali kakak-kakak pernah mendengar backward design. Silakan, ada yang pernah dengar backward design kakak-kakak? Ya. Nah, apa itu backward design? Jadi yang pertama yang kita akan bahas adalah backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Jadi kalau kakak-kakak sudah memperhatikan LMS pasti dapatkan materi backward design Kak ya. Nah, terkait dengan backward design ini Kak, saya tanyakan dari awal bahwa apakah pernah mengenal istilah backward design ya? Jadi sebenarnya backward design ini sudah lama berkembang Kak ya. Namun di Indonesia atau kita khususnya baru barangkali mendengar kata backward design ini ya Kak. Khususnya di dalam kurikulum merdeka. Jadi backward design itu adalah Kak suatu pendekatan dalam merancang yang melibatkan perencanaan proses pembelajaran yang dimulai dari identifikasi capaian yang diharapkan dan kemudian merancang langkah-langkah apalagi yang dibutuhkan untuk mendapatkan capaian tersebut secara mundur ke belakang. Nah, itu backward design kayak. Jadi dalam pengembangan program pembelajaran backward design ini juga yakni menggunakan metode yang sama kayak yaitu capaian atau tujuan diteruskan dengan bergerak ke belakang menentukan penilaian, pengalaman belajar, dan aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi intinya Kak, bahwa backward design ini merupakan proses yang sistematis memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan Kak. Jadi itu pengantar dari saya Kak tentang backward design ini. Kalau di dalam modul LMS ada Kak ya. Yang penting kakak-kakak saya rasa sudah dibaca semua di dalam LMS-nya Kak. Nah, muncul pertanyaan Kak di layarnya, maaf. Ya, muncul pertanyaan. Jadi silahkan resen Kak atau dimanfaatkan kolom chat. Menurut kakak-kakak sekalian, dari skala 1 sampai 10,
kira-kira ini kayak menurut pendapat kakak-kakak sekalian, seberapa dalam pemahaman Bapak atau kakak-kakak sekalian tentang kurikulum PJOK? Silakan Kak, silakan resen atau silakan diisi kolom chat. Ya, jadi ini menurut kakak-kakak ya, pendapat kakak-kakak sekalian. Menurut kakak-kakak, kalau memberikan nilai 1 sampai 10, kira-kira kakak-kakak sekarang di posisi apa? Nilai berapa Kak? Yang tentang kurikulum PJOK. Nah, silakan resen Kak atau dimanfaatkan fitur kolom chat. Berapa kira-kira nilai yang terkait dengan pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK. Ya, silakan Kak. Ada yang ingin memberi tanggapan, silakan resen atau memanfaatkan kolom chat. Ya, silakan bergabung Kak Sulham, Kak Suryadi, selamat datang. Ya, jadi saya ulangi Kak, kalau menurut kakak-kakak sekalian, dari nilai 1 sampai 10, kira-kira posisi kakak-kakak sekalian, itu sekarang berada di nilai berapa? Tentang pemahaman kakak-kakak mengenai kurikulum PJOK. Silakan kakak resen bagi yang ingin berpendapat, atau silakan memanfaatkan fitur kolom chat ya. Apakah nilainya tidak ada? Ya, silakan Kak Darus ya. Selamat bergabung Kak Darus. Apakah posisi... Ya Kak, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bergabung Kak. Bagaimana Kak? Iya Kak, iya. Kak Lima sudah memberikan nilai 6. Yang lain silakan. Di awal-awal ya, kita kan masih di awal-awal ini kan. Saya harap setelah mengikuti PKK PJOK ini nilainya semua dapat 10 ya Kak. Kalau Kak Halimah mendapat pemahaman Kak Halimah itu berada di angka nilai 6. Kalau yang lain bagaimana Kak? Apakah sudah memahami betul tentang kurikulum PJOK sekarang ini, ataukah masih ini Kak? Nah, silakan berpendapat Kak ya. Silakan resen bagi yang ingin Kak. Oh, Kak Halimah dan Kak Seria. Saya mulai dulu dari Kak Halimah ya, karena Kak Halimah sudah memberikan nilai 6. Silakan Kak ya, kita dengarkan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak. Kesempatan diberikan. Ya, menurut pendapat saya tentang ini, skala 1 sampai 10 itu 6, karena saya sendiri pribadi itu belum paham betul tentang adanya kurikulum merdeka. Ya itu Pak. Suara tak Kak Basri. Ya, makasih Kak Seria. Jadi Kak Halimah ini memberikan nilai 6 karena menurut Kak Halimah itu bahwa kurikulum PJOK sekarang ini belum paham betul ya. Karena barangkali kurikulum selalu berubah ya. Mungkin alasan seperti itu. Tadi siapa lagi ya yang ini resen? Oh, Kak Sri ya, silakan Kak Sri. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan Kak. Mungkin sependapat dengan Kak Halimah Kak, mungkin masih rentang angka-angka yang seperti itu,
karena bagi kami mungkin pribadi saya Kak, kan sosialisasi untuk kurikulum merdeka bagi guru PJOK, jujur Kak belum pernah saya dapatkan. Jadi saya hanya mendengar-dengar dari beberapa teman atau mencari-cari dari internet bagaimana yang dinamakan kurikulum merdeka itu seperti apa. Dengan bantuan teman-teman, bahkan guru-guru kelas mungkin seperti itu Kak, atau ikut webinar. Tapi kalau mungkin sosialisasinya Kak, yang bilang kayak daerah apa dan yang mengadakan apa, itu belum pernah ada yang untuk sosialisasi kurikulum merdeka untuk guru PJOK. Mungkin seperti itu Kak, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Sri. Bahwa betul apa yang disampaikan oleh Kak Sri, bahwa selama ini kita selaku guru PJOK itu jarang, bahkan nyaris ada kegiatan-kegiatan mengenai materi-materi kurikulum merdeka ya. Jadi kadang kita selaku guru PJOK itu cuma belajar dari internet ya Kak, tanpa didampingi oleh sumber bagaimana itu apakah sudah ini sudah cocok saya melakukan atau sudah sesuai dengan kurikulum merdeka yang saya gunakan ya Kak. Jadi kadang juga saya tanya sama pengawas, Pak pengawas juga bingung kan. Kalau saya tanyakan tentang backward design, kurikulum merdeka Kak ya. Jadi kita selaku guru tetap harus optimis lah Kak, harus berusaha bagaimana kita selaku guru PJOK itu bisa ya Kak. Artinya walaupun barangkali kita cuma dapatkan dari luar, tetapi kita bisa melaksanakan dengan baik di sekolah kita masing-masing kayak. Oke, terima kasih Kak, Kak Halimah dan Kak Sri ya. Masih ada pendapat yang lain Kak? Mungkin sama Kak ya, pada umumnya kakak-kakak sekalian itu masih diangkat ini Kak ya, tentang kurikulum merdeka Kak. Nah, ini ada pertanyaan yang muncul Kak ya. Apa kira-kira tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak sekalian menjawab di kolom chat ya. Kira-kira apa tujuan adanya pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di sekolah Kak? Apakah sebagai ini, menurut kakak-kakak apa kira-kira ya? Silakan dijawab di kolom chat Kak. Ini akan menanti memperkuat jawaban kakak-kakak sekalian. Tentang bagaimana pentingnya pelajaran PJOK di sekolah itu Kak. Silakan kakak dijawab di kolom chat ya. Nah ini ya belum masuk ya ke Arkanul ya. Kira-kira apa tujuan Kak dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kira-kira apa tujuannya? Silakan di ya Kak Halimah untuk memenuhi karakteristik peserta didik tadi dan mengembangkan aspek fisik, emosional, mental, dan sosial ya. Kemudian dari Kak Sri, tujuan pelajaran PJOK di sekolah yaitu untuk meningkatkan keterampilan jasmani dan pemahaman siswa tentang gaya hidup sehat. Kemudian Kak Rudianto meningkatkan kesehatan fisik ya. Sudah ada 3 pendapat Kak. Bagaimana dengan yang lain?
Kadarwis mengembangkan anak melalui kegiatan jasmani, bukan hanya fisik, melainkan mengembangkan intelektual dan mampu berkolaborasi. Ini yang menarik saya perhatikan, ini ya, saya mau ini mengembangkan keterampilan motorik, semuanya menarik kayak pendapat dari kakak sekalian. Kadarwis Siddhartha bisa mengembangkan anak melalui kegiatan jasmani, bukan hanya fisik, melainkan mengembangkan intelektual dan mampu berkolaborasi. Apa anunya ini kak ya? Inti atau maksud dari ini kak? Silakan Kak Darwis. Terima kasih Kak atas kesempatan. Ya, mohon maaf karena menggunakan HP di laptop saya bermasalah suaranya Kak. Tapi bisa terdengar jika? Apakah bisa terdengar? Bisa Kak, bisa. Silakan Kak. Oh, baik. Iya, jadi tujuan PJOK Kak di sekolah, ya selain sebenarnya mengembangkan fisik, jasmani dan keterampilan gerak, juga mengajarkan anak beberapa karakter Kak. Ya, beberapa karakter. Di antaranya adalah karakter disiplin, karakter bagaimana bisa berkreatif, ya, dan yang paling utama berkolaborasi. Tentu saja dalam hal kerjasama tim, misalnya dalam permainan atau pertandingan olahraga yang tim atau kelompok. Ya, itu Kak. Secara singkat. Ya, terima kasih Kak. Ya, sama-sama Kak Darwis ya, atas pendapat Kak Darwis. Bahwa Kak Darwis juga menyampaikan selain mengembangkan fisik, juga intelektual dan mampu berkolaborasi, juga ini melatih disiplin para peserta didik ya. Ya, terima kasih Kak. Kak Rudianto, meningkatkan kesehatan fisik ya, betul apa yang disampaikan. Ya, akan selamat bergabung akan meningkatkan kesehatan fisik ya. Ini alasan dari Kak Rudi. Kak Rudi, Iya Kak, iya. ya, coba bisa diinikan Kak tentang apakah tujuan yang ada di sekolah PJOK itu di sekolah cuma meningkatkan kesehatan fisik ya? Menurut Kakak, silakan Kak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nah, jadi begini ya, untuk meningkatkan kesehatan fisik itu memberikan kepada siswa untuk melakukan gerakan-gerakan olahraga yang ditentukan oleh sekolah itu. Kemudian juga meningkatkan daya tahan, kekuatan otot, serta keseimbangan tubuh ya. Nah, jadi mungkin seperti itu yang dia dapatkan siswa dari guru olahraganya masing-masing. Nah, jadi intinya di sini siswa itu mendapatkan kesempatan untuk melatih daya tahan tubuh ataupun olahraga lainnya. Ya mungkin seperti itu Kak. Iya, terima kasih Kak ya. Jadi itu alasan dari Kak Senat bahwa pada intinya Kak, bahwa salah satu tujuan pelajaran PJOK itu adalah meningkatkan kesehatan atau fisik ya Kak. Sama dengan kayak pendapat dari Kak Fatmawati bahwa tujuan pelajaran PJOK itu mengembangkan anak secara keseluruhan. Melalui kegiatan fisik, siswa dapat meningkatkan daya tahan dan keseimbangan tubuh. Ya, terima kasih Kak pendapat-pendapatnya tentang tujuan pembelajaran PJOK di sekolah ya. Nah, kalau kita perhatikan Kak di layarnya, bahwa di dalam menurut capaian pembelajaran PJOK pada kurikulum Merdeka tahun 2024 yaitu bahwa
pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam. Jadi ada 4 kayak tujuan pembelajaran PJOK menurut Merdeka ya. Jadi yang pertama mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh percaya diri, kompetensi, dan kreativitas. Sama dengan pendapat kakak tadi ya. Kemudian yang kedua, yaitu membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Nah, seperti yang disampaikan oleh Karudi tadi ya, bahwa salah satu itu adalah meningkatkan kesehatan fisik ya Kak. Kemudian yang ketiga, yaitu membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Seperti tadi yang disampaikan Kadarus ya, ada nilai kedisiplinan dalamnya kayak. Kemudian yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Jadi itulah tujuan pembelajaran PJOK yang di sekolah kayak menurut kurikulum Merdeka yang tahun 2004. Jadi ada 4 tujuan kayak yang ini tujuan pembelajaran PJOK itu di sekolah. Jadi kembali ke jadi sebentar kita kembali berdiskusi. Jadi hari ini Kak banyak berdiskusi ya. Saya rasa kalau baca modul di sini pasti sudah kuasai Kak. Jadi silakan baca modulnya kolom chat atau untuk menyampaikan pendapat. Iya. Nah, yang pertama Kak ya, terlepas dari ini artinya terlepas dari kurikulum apapun, kan sekarang kita sudah berada di kurikulum Merdeka ya Kak. Jadi terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sekalian sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Silakan resen Kak, seperti tadi. Silakan diresen atau berkomentar di kolom chat Kak. Silakan. Jadi ini artinya pendapat dari kakak-kakak sekalian ya. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sekalian sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan dalam memberikan pengajaran terhadap peserta didik? Silakan di kolom chat Kak, atau resen bagi kakak-kakak yang ingin resen atau memberikan pendapatnya, silakan Kak. Jadi sebelum kurikulum Merdeka kan ada kurikulum 2013 Kak ya. Kemudian sebelum 2013 ada kurikulum berbasis kompetensi ya. Jadi ini terlepas dari kurikulum apapun. Jadi apakah kakak-kakak sudah memahami tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan untuk memberikan pengajaran kepada peserta didik? Ataukah cuma melihat buku paket atau buku bacaan kayak, sehingga wah ini lagi materinya,
langsung kita memberikan pelajaran terhadap peserta didik. Bagaimana kakak-kakak sekalian? Ada yang ingin resen atau silahkan berpendapat di kolom chat Kak ya. Ya, Kak Senal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Oke, saya mencoba menjawab. Ya, terlepas untuk PJOK. Selama ini kan kita mengajar dengan PJOK dengan berpedoman pada RPP. Jadi otomatis kalau kita untuk tujuan mata pelajaran kita ada di RPP bahwa itu yang kita harus capai untuk seperti dalam permainan bola voli kan otomatis di RPP-nya itu kan ada namanya tujuan, jadi tujuan bisa passing itu yang kita capai. Ya, saya kira itu untuk sementara. Baik, terima kasih Kak ya. Kak Senal, berarti Kak Senal di sini sudah bisa memahami Kak ya, tentang tujuan pelajaran, sehingga itu jadi acuan bagi Kak Senal untuk memberikan pelajaran terhadap peserta didik ya, agar peserta didik itu mampu melaksanakan atau mampu melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan ya, apa yang ada pada tujuan pembelajaran tersebut ya. Terima kasih Kak Senal. Oh, yes. Saya persilakan kepada Kak Darwis Sidarta. Ya, silakan Kak. Ya, terima kasih Kak atas kesempatan. Ya, jadi mungkin jawaban saya mungkin sekedar cerita saja. Jadi di sekolah kami itu Kak sudah 3 tahun menerapkan kurikulum merdeka. Ya, sudah 3 tahun Kak. Jadi otomatis PJOK juga mau tidak mau harus dia menggunakan kurikulum merdeka itu. Nah, yang menjadi kendala adalah bagaimana guru dituntut untuk membuat sendiri modulnya Kak, dengan mengacu kepada capaian pembelajaran yang berubah-berubah terus. Itu apalagi tahun ini berubah lagi Kak capaian pembelajaran dari PJOK. Ya, namun sebagai guru ya tentu saja banyak banyak sumber-sumber lain yang bisa kita jadikan pedoman, tidak hanya bersumber dari buku paket saja. Ya, tentu saja bisa dari sumber lain, atau mungkin bisa memudahkan dalam membuat modul ajar. Ya, itu Kak, itu kita dituntut betul-betul mandiri Kak. Ya, meskipun sebenarnya banyak di aplikasi PMM banyak beberapa contoh modul-modul ajar, tetapi kita tidak hanya bisa meniru saja, tetapi juga kita bisa mengembangkan modul ajar itu Kak. Ya, itu mungkin Kak sekedar cerita di sekolah kami Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama Kak. Berarti sekolah Kakak sudah full ya, kurikulum merdeka semuanya Kak ya? Iya Kak. Kelas 6 ya. Sudah semua full, sudah kelas 1 sampai kelas 6 Kak. Betul Kak ya. Jadi terima kasih Kak ya. Betul apa yang disampaikan oleh Kak Darwis bahwa dengan adanya capaian pembelajaran pada modul ajar itu selalu berubah-berubah. Kita selaku guru terkadang bingung Kak ya. Belum memahami satu, ada lagi satu Kak. Tapi kuncinya di sini Kak ya, dalam membuat modul ajar itu tidak ada baku Kak. Tidak baku Kak ya. Jadi terserah kakak-kakak modelnya bagaimana. Karena itulah yang kami pertanyakan dulu waktu mengikuti kegiatan seperti ini, kami pertanyakan sama fasilitator nasional, dan ini Kak tidak ada ketentuan tentang modul ajar Kak ya, terserah kakak-kakak bagaimana modelnya. Seperti itu Kak. Jadi tidak ada tuntutan bahwa modelnya harus seperti ini Kak dalam membuat modul ajar. Jadi sesuaikan saja CP-nya Kak ya. Itu yang sekarang. Betul juga yang disampaikan oleh Kak Darwis bahwa belum kita ini kuasai CP, ada lagi CP yang terbaru Kak ya. Ya, jadi saya harap guru kita selaku guru PJOK ikut saja alur Kak.
Artinya jangan mengeluh lah. Kita ikuti saja jalurnya. Karena memang saya berpendapat bahwa pemerintah ini itu akan mengarahkan kita ke yang terbaik, Kak, seperti itu. Ya, coba saya lihat adakah pendapat yang masuk, Kak. Oh. Jadi barangkali dari kakak-kakak sekalian itu sudah keterampilan, tapi pada intinya Kak Darwis sudah memahami kayak tujuan mata pelajaran untuk menjadikan acuan kayak sudah, saya rasa sudah memahami tentang modul ajar ini. Kalau dari segi bahasa Kak Darwis, wah, sudah tahu tentang modul ajar. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa tercapai, Kak? Itu pertanyaan. Silakan RSN atau berkomentar, Kak. Bagian tidak sempat barangkali RSN, silakan berkomentar di kolom chat. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan dari ini, Kak, pembelajaran itu bisa tercapai? Tujuan dari mata pelajaran itu bisa tercapai, Kak? Bagaimana, Kak? Jadi terkait dengan yang tadi, Kak, bahwa saya rasa semua kakak-kakak sudah memahami tujuan mata pelajaran, Kak, untuk menjadikan acuan dalam memberikan pengajaran terhadap peserta didik. Nah, pertanyaan sekarang yang muncul, apakah itu bisa tercapai, Kak? Tujuan-tujuan itu apakah bisa tercapai? Silakan raise hand atau berkomentar, Kak. Ya, Kak Sri, silakan Kak Sri Ya, baik, Kak. memberikan. Ya. Menurut saya, Kak, dalam kurikulum merdeka ini tujuan-tujuannya menurut saya bisa, Kak, karena kurikulum merdeka ini dia menekankan ke ke peserta didik. Jadi bagaimana peserta didik itu mampu menentukan bakat dan minatnya sendiri. Jadi peserta didik itu dalam kurikulum merdeka itu dia sifatnya menyeluruh, Kak, holistik. Jadi tidak membeda-bedakan dan kita memberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik tersebut. Mungkin seperti itu, Kak. Ya, betul sekali. Makasih, Kak, ya. Betul apa yang disampaikan oleh Kak Sri, bahwa bisa dicapai, Kak. Dalam kurikulum merdeka ini bisa tercapai tujuan-tujuan dalam pembelajaran, Kak, ya. Bahwa kegiatan ini ya secara menyeluruh, Kak. Artinya holistik, ya, seperti yang disampaikan oleh Kak Sri. Ada pendapat yang lain dari kakak-kakak laki-laki bisa. Tadi kan Kakak Sri yang mewakili perempuan, ya. Ini kesetaraan gender, ada nanti kesetaraan gender itu kayak dalam pembelajaran. Ini Kak Hasanuddin Darisa, bisa mendengar suara saya? Kak Hasan, ya. Jadi saya rasa, Kak, dalam konteks kurikulum tujuan-tujuan itu bisa tercapai, Kak, ya. Bisa. Karena saya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tujuan pembelajaran kan dari capaian pembelajaran kita turunkan menjadi bagaimana mencapai tujuan pembelajaran, kan. Jadi saya rasa bisa tercapai. Nah, memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, jadi seperti yang tadi ada lagi CP terbaru kayak kurikulum merdeka mata pelajaran PCUK.
Jadi eh, dari CP itu capaian pembelajaran. Kalau dulu CP apa namanya ya? Kalau model kurikulum 2013 CP itu apa ya? Kompetensi akhir. Kalau CP dulu apa ya? Ada yang bisa? Iya. Jadi dari CP ke TP ya Kak. Jadi dari capaian pembelajaran turun menurunkannya lagi ke dalam tujuan pembelajaran. Nah, itulah yang akan di dicapai Kak dalam pembelajarannya. Nah, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Ya, jadi karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan oleh murid. Kira-kira bagaimana ini Kak? Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Apakah langsung memberikan pengajaran pada materi atau aktivitas yang dilakukan oleh murid pada saat pembelajaran? Artinya materi saya kasih contoh bola voli, langsung dikasih bola anak-anak bola voli. Menurut kakak-kakak bagaimana Kak? Ada yang bisa? Oh Kak Senal ya, silakan Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya Pak, untuk mencapai tujuan pelajaran ini, biasanya saya lakukan, kalau seumpamanya kita materi bola voli, kita ambil dulu materi di dalam ruangan. Setelah materi, baru kita praktekkan. Nah, itu yang saya biasa lakukan. Ini kembali ke pembelajaran berdiferensiasi Kak. Ada ya? Iya. Ya, terima kasih Kak ya. Jadi itu salah satu pendapat dari Kak Sri. Artinya di sini kita berbagi Kak. Kalau Kak Senal itu dia jelaskan dulu di dalam ruangan, baru memberikan praktik ya. Intinya begitu Kak ya. Silakan Kak Sri. Bagaimana Kak Sri? Ya, baik Kak. Kalau saya Kak, cara memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar ke tujuan pembelajaran, menyampaikan ke peserta didik terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan untuk pertemuan kali ini. Sama dengan Kak Senal Kak, pemberian teori terlebih dahulu di dalam ruangan, kemudian ke lapangan untuk mempraktekkan apa yang akan kita lakukan. Kemudian cara mencapainya juga Kak, dengan metode pelajaran apa yang kita lakukan untuk materi yang akan kita lakukan. Mungkin seperti itu Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Intinya di sini sampaikan dulu apa yang ingin dicapai, tujuan apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini, kemudian kita fokus pada saat memberikan materi Kak ya, sesuai dengan tujuan. Jangan melangkah ke yang luar. Biasa kalau kita siswa mampu melaksanakan Pasimbawa misalkan, tetapi pada saat pembelajaran banyak yang bermain voli ya. Seperti itu barangkali. Ya, silakan Kak Darwis ya. Intinya Kak Sri itu apa ya? Menyampaikan dulu baru fokus pada saat pembelajaran Kak ya. Seperti itu. Ya, makasih Kak. Ya, silakan Kak Darwis Sidarta. Terkait ini ya Kak. Ya, silakan Kak Sri. Terima kasih Kak atas kesempatan. Ya, kalau saya Kak, ya saya pernah mengajarkan materi tentang bola voli di kelas 5. Misalnya tujuan pembelajarannya adalah mampu mengetahui dan melakukan passing atas dengan baik. Nah, itu misalnya tujuan pembelajarannya Kak. Jadi pertama saya menjelaskan dulu Kak. Apa itu passing atas. Cara-caranya sama sebenarnya dengan yang lain, cara-cara melakukannya ya. Namun sebelum saya melakukan
praktek dengan siswa itu saya ingin mengetahui dulu yang mana bisa melakukan passing melakukan passing atas yang betul-betul mampu, ya itu Kak, yang betul-betul bisa. Kalau ada yang belum bisa, itu saya pisahkan dulu Kak. Oh ini berarti ini belum mampu, ya saya pisahkan Kak. Ya kalau sudah bisa, ini sudah bisa, seperti itu Kak. Ya, kemudian setelah itu ya seperti biasanya ya kita mengajarkan materi Kak. Itu Kak sebagai singkat saja. Makasih Kak. Sama-sama Kak ya. Ya, jadi dalam kurikulum Merdeka ini Kak tergantung dari kakak-kakak bagaimana menyiasatinya Kak ya, supaya tujuan itu dapat tercapai Kak. Seperti yang disampaikan oleh Kak Darus, kalau memang itu memang efektif Kak, silahkan dilanjut ya. Artinya tujuan pembelajaran seperti tadi yang disampaikan bahwa mampu melakukan passing atas, kemudian melakukan tes awal barangkali Kak ya. Oh ini yang bisa saya pisahkan, ini yang tidak bisa. Nah barangkali di sini Kak bisa didampingi yang tidak bisa supaya bagaimana dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut Kak ya. Terima kasih Kak. Nah sekarang kita ini ya. Jadi proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap Kak ya. Jadi ada yang pertama itu harus mengidentifikasi capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua menentukan metode penilaian. Kemudian yang terakhir merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran Kak ya. Jadi ini tiga tahapan dalam proses backward design kayak mengidentifikasi capaian pembelajaran. Jadi di sini Kak, yaitu kita harus terlibat di sini kayak bagaimana menentukan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan apa yang harus dikuasai oleh siswa kayak terkait dengan capaian pembelajaran. Jadi mengidentifikasi capaian pembelajaran ini Kak, itu harus kita tahu ya, kita harus menentukan bagaimana pengetahuan atau pemahaman serta keterampilan peserta didik dalam menentukan capaian pembelajaran Kak. Jadi capaian pembelajaran ini kan ada yang terbaru. Ada yang terbaru Kak ya, khusus mata pelajaran PJOK. Jadi kita harus selaku guru PJOK itu harus mengidentifikasi Kak capaian pembelajaran tersebut terkait dengan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang dikuasai oleh peserta didik kita Kak. Saya rasa kakak-kakak sudah mengetahui semua tentang karakteristik peserta didiknya Kak ya. Dan di dalam mata pelajaran PJOK saya rasa sudah tahu, oh bahwa si anak ini pasti bisa, si anak ini masih setengah-setengah seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Darus ya, sudah sudah bisa mengidentifikasi awal kemampuan peserta didik kita di sekolah Kak ya. Kemudian yang kedua, menentukan metode penilaian. Jadi di sini Kak, yaitu dalam menentukan metode penilaian, bagaimana kakak-kakak sekalian itu harus memiliki ya kemampuan dalam membuat asesmen penilaian Kak. Artinya bahwa dalam penilaian ini kan dari CP ke TP ya, capaian pembelajaran, TP-nya, kemudian dalam menentukan metode penilaian
kakak-kakak sekalian harus di sini memiliki kemampuan ya Kak, bagaimana membuat metode penilaian itu terkait dengan TP-nya, tujuan pembelajaran Kak. Ya, saya rasa kakak-kakak sudah memahami bahwa dalam tadi passing atas misalkan posisi tangan pada saat si ini itu posisi tangannya bagaimana Kak ya dalam menentukan sesuai dengan atau terkait dengan tujuan pembelajaran Kak ya. Jadi dari TP ke metode penilaian. Jadi di sini harus saling dalam berkoordinasi itu Kak, saling terkait kayak dari CP-nya, TP-nya, kemudian metode penilaiannya. Jadi harus sesuai dengan apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga itu merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Sorry. Ya. Mau keluar Kak ya. Saya pakai satu ini, jadi saya tidak perhatikan ya. Ya, yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Jadi ini kembali lagi kepada kakak-kakak sekalian ya. Jadi dalam merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran itu kembali kepada kakak-kakak sesuai dengan bagaimana kakak-kakak itu dapat ini seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Darus, dapat mengetahui atau mengidentifikasi peserta didik bahwa kemampuan peserta didik ini sudah mampu, artinya masih ini bertahap ya, berarti sudah mengetahui kemampuan peserta didik oleh kakak-kakak sekalian. Jadi dalam merencanakan itu kembali kepada kakak-kakak bagaimana itu dalam merencanakan pengalaman belajar serta strategi pembelajaran itu yang sesuai Kak. Artinya seperti tadi saya sampaikan, jangan sampai dikasih passing atas pada saat bermain bola voli itu melebar ya, ada yang passing bawah, ada yang bermain bola voli seperti itu. Kita harus fokus bagaimana tujuan pembelajaran yang ingin dicapai kayak. Jadi kembali lagi pada kakak-kakak dalam bagaimana pengalaman belajar itu atau merencanakan pengalaman belajar itu dan strategi pembelajaran yang menarik bagi peserta didik ya, atau dalam belajar Kak. Jadi itu kembali lagi kemampuan kakak-kakak yang di sini dalam merencanakan pengalaman serta bagaimana strategi dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik agar pembelajaran itu menarik kakak-kakak sekalian. Jadi dari backward design itu adalah backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Jadi ini saling terkait kayak dari CP-nya, TTP, kemudian langkah-langkah dalam pembelajaran, dan yang terakhir penilaian kayak semua saling terkait tentang
di dalam menyusun modul ajar yang model backward design kayak. Jadi intinya backward design dalam membuat modul ajar Kak, ini tidak baku ya. Terserah kakak-kakak sekalian bagaimana modelnya, tetapi di dalam menyusun backward design itu CP, TP, penilaian itu kemudian langkah-langkah harus saling terkait Kak ya. Saling terkait dari CP-nya sampai dengan penilaian. Itu intinya di pesan kuncinya di situ Kak. Backward design, tetapi modelnya itu tidak baku Kak, terserah bagaimana modelnya, yang penting intinya di situ saling terkait ya. Kemudian sekarang kita sudah masuk di aktivitas kedua Kak ya, penyusunan program PJOK ya. Jadi penyusunan program-program PJOK Kak ya. Nah, silakan diperhatikan Kak. Kurikulum berbasis standar manakah yang benar, definisi di bawah ini. Silakan di kolom chat Kak ya. Dikomentari apakah benar ataukah salah. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar atau salah kan? Kira-kira. Oh, sudah muncul ya, salah ya. Pada kalinya itu salah. Ya. Jadi kurikulum merupakan seperangkat ini. Saya ini ya. Tadi jawabannya salah Kak ya. Kemudian buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Apakah benar atau salah? Kita lihat, oh ternyata salah ya Kak. Ternyata buku teks itu bukan suatu kurikulum. Kemudian, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apakah yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Oh ternyata benar Kak. Nah, komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka itu ada 5 Kak ya. Struktur kurikulum, capaian pembelajaran, pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, kurikulum satuan pendidikan. Jadi kurikulum satuan pendidikan ini yang dikembangkan dan digunakan dalam satuan pendidikan terdiri atas karakteristik satuan pendidikan, yaitu visi, misi, dan tujuan pendidikan. Dan tujuan satuan pendidikan. Pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran sesuai dengan apa yang
Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022 P70 ya, bahwa komponen-komponen ini bekerja secara bersama-sama untuk membentuk kurikulum yang komprehensif dan mengarah pada tujuan yang hendak dicapai dalam implementasinya. Jadi itulah komponen kurikulum pada satuan pendidikan ya Kak. Jadi ada struktur kurikulum, kemudian capaian pembelajaran, kemudian pembelajaran dan asesmen, kemudian penggunaan perangkat ajar, serta yang terakhir adalah kurikulum satuan pendidikan Kak. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Ya, jadi di situ agar bermakna ya. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satu pendidikan itu agar bermakna kurikulum operasional satu pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Jadi bisa menjadi kabar gembira bagi kakak-kakak sekalian bahwa dalam menyusun program itu yang sesuai atau yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi dalam membuat modul ajar itu Kak pasti berbeda-beda ya dengan satu sekolah dengan sekolah yang lain, tergantung dari atau sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik ya, tidak sama dengan konteks pendidikan yang ada di kota dengan konteks pendidikan yang ada di pelosok, misalkan seperti itu Kak ya, karena kulturnya pasti berbeda atau kebutuhannya pasti berbeda ya. Contoh dalam materi misalkan renang, itu kalau di kota pasti di kolam renangnya, kalau di pesisir kemungkinan ya di sungai atau di laut, nah seperti itu. Jadi dalam membuat atau kurikulum dalam menyusun modul ajar itu harus sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik ya, sesuai dengan kultur gerak dan di mana peserta didik tinggal kayak. Jadi berbeda dengan yang ada di kota dengan di pesisir misalkan seperti itu ya. Nah, kakak-kakak sudah pernah menyusun kurikulum PJOK? Saya rasa sudah pernah kayak. Kira-kira pada saat menyusun bagaimana adakah yang menarik kakak-kakak sekalian dalam menyusun kurikulum PJOK modul ajar? Jadi kalau saya kasih contoh kayak kalau di sekolah saya, karena saya baru mutasi, dalam menyusun itu tidak sama, terutama di sarana dan prasarana saya kayak. Jadi saya sesuaikan sesuai keadaan dulu kayak. Jadi ada perubahan pasti juga modul ajar saya berubah kan. Jadi di dalam sekolah itu kalau ada perubahan yang artinya terkait dengan sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah, pasti modul ajar juga berubah kayak. Tujuan pembelajarannya tetap sama, tapi mungkin di kegiatan pembelajaran itu berubah, tetapi esensinya sama kayak, tujuannya sama. Itu yang dari saya kayak contoh yang saya kasih. Bagaimana dengan kakak-kakak yang lain? Apakah pada saat menyusun kurikulum PJOK itu bagaimana Kak? Atau ini ada yang sudah jadi? Atau bagaimana? Silakan kakak-kakak. Di kolom chat bisa berpresen, silakan. Nah, ini ya Kak. Bagaimana kakak-kakak sekalian dalam merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK ya? Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari
Bagaimana kakak? Adakah yang dibuat ataukah yang sudah jadi? Atau di apa ya? Di PMM, PMM ada juga kayaknya kan? Bisa kak ya? Yang penting disesuaikan dengan kondisi sekolah. Bisa apakah sudah sesuai dengan kondisi sekolah? Seperti tadi yang saya sampaikan, jangan sampai model ajar yang modul CP kan sama, modul ajar yang dari kota itu kita terapkan di desa ya, atau di pesisir. Barangkali karena banyak penawaran-penawaran yang secara online itu saya perhatikan kayak tidak sesuai dengan, artinya kita revisi, kita bisa ambil bentuknya, tapi kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita kayak. Jangan kita, wah ini sudah ada yang jadi, itu saja yang kita gunakan. Itu biasa tidak sesuai dengan CP dengan tujuan pembelajaran kita yang ingin hasilkan kayak. Tetapi diperiksa, bahkan saya terkadang ya, saya ini sama-sama pesan kayak. Pada saat saya cek, ini saya punya teman, namanya dengan nama kepala sekolahnya tidak berubah. Jadi itu diperhatikan kayak kalau barang jadi yang diambil itu diperhatikan baik-baik ya. Sama nanti ketika membuat modul ajar kak, itu ada nanti ya. Itu kalau download, ini kan kayak dirubah itu. Jangan sampai nama sekolahnya tidak berubah, nama kepala sekolahnya, bahkan nama guru sendiri bukan namanya kayak ada yang begitu. Ya, jadi saya harap diperhatikan. Bahkan salah satu tugas dari teman kakak-kakak sekalian, saya tidak tahu dari mana, tapi seperti siapa peserta saya ini yang baru? Bukan, tidak ada nama peserta saya yang sama. Ya, jadi diperhatikan itu kayak, kalau kita tolong disesuaikan lah. Ya, jadi bagaimana kakak-kakak sekalian dalam sebagai bagian dari pengembang kurikulum mata pelajaran PJK, saya rasa kakak-kakak ini sudah ahli semua ya, sudah bisa. Apalagi kita ini sudah berada seperti Kadaris itu sudah 3 tahun, bahkan ada yang 2 tahun ya, dalam mengembangkan kurikulum mata pelajaran PJK. Artinya sedikit-sedikit kita belajar ya kan. Saya kira di sini kakak-kakak saya rasa sudah ini mampu semuanya dalam merancang pembelajaran kurikulum mata pelajaran PJK ya kak. Nah di sini saya ingin di sini kayak gali di sini apa saja yang selama ini bapak atau kakak-kakak sekalian anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari pada murid di kelas PJOK. Apa kira-kira yang menjadi sesuatu yang bernilai kak di dalam pembelajaran atau di dalam kurikulum Merdeka ini kak? Apa kira-kira atau membandingkan kayak dari kurikulum sebelumnya dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka, kira-kira apa nilainya di sini kak? Ada yang bisa silakan respon. Kalau 2013 itu bagaimana metode pembelajaran, kemudian bagaimana dalam menyusun program pembelajaran, apakah sama dengan kurikulum Merdeka yang sekarang ini? Apa nilai yang ada di kurikulum Merdeka ini? Ada kira-kira? Silakan di kolom chat atau resen bagi kakak-kakak yang ingin berkomentar. Apa yang bernilai ya? Yang dipelajari murid di kelas pada mata pembelajaran PJOK. Apa saja yang selama ini
kakak-kakak sekalian anggap menjadi sesuatu yang bernilai. Atau ini ya, secara umumnya saja kayak apa kira-kira yang dianggap menjadi sesuatu yang bernilai pembelajaran PJOK. Silakan Kak Zainal. Oke, jadi apa yang dipelajari tadi ini, kalau menurut saya Pak, apa yang diajarkan di sekolah, terus anak-anak yang dia ada menyenangi permainan itu, kita senang. Saya kira itu yang bernilai. Saya kira begitu Kak. Ya, terima kasih Kak Zainal atas pendapatnya. Betul apa yang disampaikan oleh Kak Zainal, bahwa apabila peserta didik itu merasa ini, kita juga merasa bahagia kayak. Apabila intinya di sini kayak bahwa di dalam memberikan pembelajaran, apabila peserta didik itu merasa senang, kita selaku guru PJOK itu pasti merasa bahagia kayak. Intinya di situ. Artinya biasa ini pembelajarannya. Bagaimana kita selaku guru PJOK dalam pembelajaran PKG 3K ini. Bagaimana peserta didik itu merasa bahagia ketika belajar PJOK ya. Nah, di sini kemampuan kakak-kakak sekalian diuji ya. Bagaimana memberikan pengajaran yang peserta didik itu merasa senang, merasa gembira tanpa ini kayak itulah kurikulum merdeka sebenarnya. Bukan sesuai dengan suara sempritan, suara tepukan, ucapan ya. Tetapi bagaimana peserta didik kita itu merasa ini kayak, oh hari ini kita belajar passing atas ya. Nah, di sini metode kakak-kakak sekalian itu bagaimana memberikan supaya pada saat memberikan pembelajaran passing atas itu merasa peserta didik itu merasa bahagia kayak. Nah, di sini tantangannya biasa sarana atau alat kayak. Di situ lagi bagaimana kakak-kakak membuat modul ajar itu supaya semua peserta didik dapat terpenuhi kayak. Disitulah kejelian dari kakak-kakak sekalian yang ingin dicari, yang ingin diukur kayak. Ya, silakan Kak Darwis. Ya, sebenarnya ada beberapa nilai Kak, tapi yang paling utama menurut saya Kak, selama mengajarkan PJOK itu yaitu adalah mengajarkan kepada anak peserta didik kita pentingnya kesehatan Kak. Ya, pentingnya kesehatan. Memotivasi anak-anak bagaimana tetap bugar, sehat. Ya. Kita sering mendengar kata, saya tidak tahu apakah sudah benar, mensana corporane sano. Ya. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Itu Kak. Itu yang salah satu nilai. Sebenarnya ada beberapa nilai, tapi itu yang bagaimana bisa peserta didik kita tetap sehat, bugar Kak, dan kuat. Ya, terima kasih Kak. Sama-sama Kak ya. Jadi pandangan Kak Darwis itu yang sangat bernilai dalam pembelajaran PJOK di peserta didik dalam pembelajaran PJOK itu ada saya lupa tadi yang disampaikan oleh Kak Darwis ya, bahwa sehat ya, sehat dan bugar. Intinya di situ yang bernilai sehat dan bugar ya. Dan ada istilah di dalam jiwa yang kuat terdapat di dalam apa tadi? Terdapat jiwa yang sehat. Ya. Ya. Jadi itu salah satu nilai yang dipandang oleh Kak Darwis yang selama ini
bahwa bagaimana pelajaran itu PJK bisa menyehatkan dan bisa membuat bugar kepada peserta didik ya. Jadi itu nilai yang dilihat oleh Kadarwis di dalam memberikan pembelajaran terhadap peserta didiknya dalam memberikan pelajaran PJOKK ya. Jadi itu nilai-nilai yang disampaikan oleh kakak-kakak sekalian. Ada senang, ada bagaimana sehat, ada bagaimana bugar. Nah, itu nilai-nilai yang menurut kakak-kakak sekalian dalam memberikan pembelajaran PJOK di kelas masing-masing kakak-kakaknya. Nah, 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Jadi, 1, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua, konteks masyarakat. 3, waktu. 4, alokasi jam pelajaran. 5, cakupan dan tahapan. 6, teknologi. Jadi itu ada 6 faktor ya yang mempengaruhi pengembangan program PJOKK. Ya, silakan Kak Darus. Jadi di dalam faktor-faktor ini Kak, silahkan di faktor yang 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK itu ada yang namanya, saya ulangi, kebutuhan dan karakteristik peserta didik, kemudian konteks masyarakat, waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapan, teknologi. Seperti tadi yang nomor 1 ini Kak, kebutuhan dan karakteristik peserta didik ya. Nah, setiap sekolah itu berbeda-beda karena tidak sama ya antara satu sekolah dengan lain itu kebutuhan dan karakteristik peserta didik itu sama kayak. Jadi itu pasti berbeda-beda. Kemudian konteks masyarakat ya. Ada waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapan, teknologi. Jadi itulah 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK ya. Jadi kalau ini bisa dilihat di LMS ada ya Kak, pengaruh yang mempengaruhi ada. Saya rasa ini tidak terjadi terlalu masalah bagi kakak sekalian. Sekarang karena kita masuk di aktivitas ketiga ya Kak. Karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Menurut kakak-kakak sekalian, apa kata kunci yang berulang kali kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Kira-kira apa kata kunci Kak? Ada yang bisa silakan resen. Apa kata kunci yang berulang kali kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Ya, silakan Kak Sri. Mungkin
kata kunci yang berulang kali kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJK yaitu Kak, ya bagaimana kurikulum yang kita buat itu mengenai maksudnya sesuai dengan keperluan dari kebutuhan dari peserta didik kita. Mungkin seperti itu Kak, kebutuhan dari peserta didik. Jadi ada yang lain Kak? Jadi menurut Kasri yang sering kita ini yang kita bahas itu bagaimana kebutuhan yang sesuai dengan peserta didik ya. Ada yang lain? Itu menurut Kak Asri ya, bahwa yang sering kita bahas bahwa bagaimana kurikulum itu sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Bagaimana cara dapat mencapai? Ada yang lain? Kata kunci yang berulang kali kita bahas ya dalam pengembangan kurikulum PJK ya. Di sini kurikulum intinya ya, pengembangan kurikulum PJK. Jadi menurut Kasri itu bagaimana kita mengetahui kebutuhan di dalam kurikulum itu yang sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh peserta didik. Kalau kakak yang lain, apa kira-kira kata kunci yang sering kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJK? Nah, sekarang kita lihat ya, kira-kira apa ya Kak? Yang pertama yaitu fokus pada materi esensial ya. Ini yang sering kita ini. Fokus pada materi, makanya kami sering sampaikan bahwa silakan dipelajari di LMS kayak. Silakan dibuka-buka LMS-nya karena semua materi-materi itu salah satunya kayak. Sama yang sering kami sampaikan kepada para peserta, fokus pada materi esensial. Kita juga sering selaku guru PJK itu sering sampaikan terhadap peserta didik bahwa selalu fokus ya pada materi-materi esensial ya. Nah, terkait di situ ya ada muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Itu yang pertama kayak. Kemudian yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Jadi di sini ada pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Dalam kurikulum merdeka ya, karakteristik ya, apa yang telah. Kemudian fleksibilitas pembelajaran, bahwa kurikulum itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat ya. Ini fleksibilitas pembelajaran. Saya kira sudah dipahami fleksibilitas pembelajaran ya. Saya sering sampaikan bahwa kurikulum atau pengembangan kompetensi peserta didik itu tidak sama ya Kak, antar satu sekolah dengan sekolah yang lain. Karena beberapa perbedaan karakteristik pada satuan pendidikan. Termasuk salah satunya adalah konteks lingkungan sosial budaya yang berlaku di sekitar lingkungan sekolah kita. Sekarang mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh ya, dan mengaitkan karakteristik kurikulum merdeka. Ini kalau sudah dibaca kayak di Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini saya kira sudah dipahami kayak bahwa kita menuntun
tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Ini saya kira sudah jauh hari kita pernah membahas bahwa kita jangan terlalu ini sama peserta didik kayak memaksakan. Biasa saya perhatikan, tapi ini agak rata-rata bahwa kita kalau di tingkatan SD itu biasa saya istilahkan ya, seolah-olah kita ini guru PJK itu mengajarkan tentang olahraga prestasi terhadap peserta didik kita. Padahal dari dulu itu saya ini ya Kak, agak ini bahwa kita selaku guru PJK jangan memaksakan peserta didik untuk apa ya, diajak untuk ini tidak jadi masalah kalau berprestasi kayak, tetapi kalau kita paksakan seperti pada kegiatan-kegiatan misalkan 17-an, biasa kita di situ melatih siswa kayak, biasa juga menginginkan bagaimana kita memiliki siswa yang ini berprestasi kan. Itu yang kita perhatikan. Jadi bagaimana dengan siswa yang lain kan? Itu pertanyaan. Karena kita perhatiannya, karena karakteristik peserta didik itu tidak sama kayak, tidak sama semua. Jadi saya sampaikan bahwa di tingkat apa sih, peserta didik itu bukan ini kayak, bukan atau kurikulum yang kita ajarkan di sekolah itu bukan olahraga berprestasi ya. Seolah-olah guru rekan sejawat kita biasa menganggap seperti itu. Bahwa kita selaku guru PJK dituntut untuk bagaimana prestasi di bidang olahraga itu bisa meningkat di sekolah kayak. Kita barangkali sama dengan kurikulum atau rekan sejawat yang lain. Di sini kita dituntut bagaimana itu menuntun anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tinggi. Itu intinya Kak ya. Di sini intinya Kak, pendapat dari Ki Hajar Dewantara. Bukan menuntun anak menjadi ini, menjadi itu ya Kak. Sesuai dengan keinginan gurunya, bukan keinginan anak-anaknya. Nah ini yang membedakan pada kurikulum merdeka Kak. Memang betul-betul kurikulum merdeka, tetapi kita selaku guru harus menuntun peserta didik kita Kak. Ya, atau ada pendapat lain tentang pandangan dari Ki Hajar Dewantara, silahkan present Kak. Ini pendapat dari Ki Hajar Dewantara ya, seorang tokoh pendidikan Indonesia yang sangat kita kenal sampai sekarang dengan metode-metodenya dalam pendidikan, bidang pendidikan. Ya, ya silakan Kak Sri. Ya baik Kak. Jujur Kak, belum saya kami kan ini Ki Hajar Dewantara ada jadi topik di salah satu PMM. Mungkin sebelumnya atau bahkan beberapa kakak-kakak sekalian di sini, kalau mengajar itu kita menuntut siswa bagaimana dia bisa melakukan ini. Tapi setelah kita mempelajari apa yang dipaparkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, ternyata sebagai seorang guru kita tidak boleh menuntut, tetapi menuntun peserta didik itu sendiri bagaimana untuk menjadi yang lebih baik lagi. Mungkin seperti itu Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Saya sependapat dengan Kak Sri ya. Saya semula, artinya saya cerita juga Kak ya, bahwa mulai dari pertama Kak ya, saya mengikuti kegiatan-kegiatan pemerintah, salah satunya guru penggerak, kemudian PKG PJOK, selalu saya dapatkan ini kayak bahwa selama ini berarti saya salah kayak. Artinya apa? Bahwa sebelum kurikulum merdeka ini ada,
saya betul-betul memaksa siswa saya untuk uh, bagaimana bisa membawa harum nama sekolah kita di bidang olahraga kayak saya pakai artinya di situ bahwa oh ternyata saya setelah mendapatkan ini Kak, artinya apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa kita bukan menuntut peserta didik ya, seperti tadi yang dikatakan oleh Kak Sri, bahwa kita cuma menuntun peserta didik kita itu bagaimana di dalam memberikan pembelajaran itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ya maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi setelah mengetahui itu Kak, terus terang saya lebih ini Kak dalam mengajar, artinya saya memberi bebas, bukan ini mau menuntut lagi apa untuk berprestasi, karena saya ada di sini Kak ya, artinya ada juga dampak nantinya Kak kalau kita betul-betul seperti itu, seperti yang dikatakan oleh Kak Sri, bahwa kita ingin menuntut bagaimana siswa kita itu bisa berprestasi atau mengikuti arahan kita, itu ada dampak-dampak yang ini Kak ke depannya ya. Itu ternyata saya rasakan, oh betul yang disampaikan oleh ini ya Ki Hajar Dewantara, bahwa kita selaku pendidik itu menuntun bukan menuntut ya. Intinya di situ ya. Esensinya di situ, menuntun bukan menuntut ya. Ya. Jadi yang terakhir, jadi pada akhir sesi kita hari ini, saya harap ya kakak-kakak sekalian sudah memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Masih ingat kayak apa tadi 3? Ada ya. Kemudian yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJK. Dan yang terakhir, peserta mampu memahami penyusunan kurikulum PJK yang berkualitas dengan backward design. Ya. Jadi intinya backward design di sini Kak ya. Ya, dalam jadi dalam menyusun backward design itu, yang pertama harus mengidentifikasi capaian pembelajaran, kemudian menentukan metode penilaian, yang ketiga merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Di sini barangkali yang ketiga itu adalah langkah-langkah dalam pembelajaran kayak. Saya kira di sini dalam menyusun backward design, ini intinya ada 3 kayak, yaitu mengidentifikasi capaian pembelajaran. Itu kalau sudah mengidentifikasi berarti sudah masuk ke TP-nya ya, tujuan pembelajaran. Kemudian menentukan metode penilaian, bagaimana metode penilaian dilakukan kayak. Kemudian yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi dalam memberikan pembelajaran. Ya, mungkin sampai di situ Kak ya. Jadi intinya backward design ini tidak mengikat ya Kak. Tidak ada ketentuan dalam membuat backward design atau modul ajar yang bentuknya backward design. Tidak baku Kak ya. Terserah, yang penting itunya ada 3 Kak yang tadi ya. Barangkali cukup untuk hari ini pertemuan kita pada sore hari ini kakak-kakak sekalian. Sebelum saya tutup, sudah ini Kak ya, melakukan video pembelajaran. Sudah Kak.
sudah Kak ya. Jadi ada juga model nanti itu Kak yang modul ajar Kak ya. Jadi nanti pada saat kita tatap muka itu akan digunakan Kak ya. Kita akan bahas kembali tentang backward design dengan modul ajar yang modul ajar backward design dan video pembelajaran yang dibuat oleh kakak-kakak sekalian. Apakah sudah sesuai dengan yang selama terkait dengan kurikulum merdeka ataukah tidak Pak? Barangkali dari kakak-kakak ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan. Kak Halimah silakan Kak. Terima kasih Pak. Dari tadi saya mendengar penjelasan dari Pak tentang ini pengembangan kurikulum. Tadi itu saya menyentuh sekali itu dalam pembelajaran tadi itu yang aktivitas ketiga, Ki Hajar Dewantara. Saya di sini Pak merasa karena selama yang pengajaran saya di sekolah itu bukan menuntut ya. Karena kenapa? Ini kan saya di sini sekolah Pak, itu terutama ini dari dukungan kepala sekolah, saya cerita ini Pak ya, menuntut siswa betul-betul bahwa harus kau bisa, karena nanti kan ada, maksudnya setiap tahun diadakan perayaan kecamatan, maka dalam pembelajaran lain-lain itu Pak tidak ada lain selain bola voli jadi pertandingkan, tapi alhamdulillah dapat. Jadi itu yang pelajaran lain terabaikan, misalnya renang, senam, cukup pemantapan SKJ-nya begitu Pak. Olahraga yang menurut EPP programnya yang ini, alokasi waktunya ini diganti lagi bola besar. Karena ini itu dituntut oleh kepala sekolah. Jadi setelah saya menyimak tadi, bahasa saya ini selama ini saya melenceng ini, bukan menuntut. Ya itu saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Kak Halimah. Jadi betul ya, semua barangkali Kak, masih banyak yang tidak memahami tentang ini Kak. Tetapi kita selaku pendidik Kak harus memaklumi seorang pimpinan Kak. Pasti seorang pimpinan menginginkan sesuatu hal, artinya ada peningkatan sama sekolah yang dipimpin Kak ya. Iya. Nah di sini kita selaku bawahan harus pandai Kak, di mana kita mengajar, di mana kita bisa memberikan kegiatan ekstra misalkan seperti itu Kak. Kalau kita artinya diinginkan oleh kepala sekolah seperti itu Kak. Tetapi kalau ketika kepala sekolah menuntut kita untuk seperti itu kita bisa artinya Kak ya, kita bisa sampaikan bahwa tapi ya namanya bawahan Kak, pasti kita selaku bawahan ya iya saja. Mungkin kalau kita mau berpendapat terhadap beberapa kepala sekolah barangkali Kak ya, mungkin tidak, artinya karena merasa ini kepala sekolah tidak bisa dibantah, walaupun kita kasih seperti apa pemahamannya. Nah, di sini kita bawa diri saja Kak ya, selaku bawahan. Artinya secara itu salah Kak ya, kalau kita dituntut salah. Tapi kita selaku bawahan, bagaimana itu selaku bawahan Kak, artinya menghargai pimpinan. Di sini letaknya bagaimana kita memberikan penjelasan atau bagaimana kita di sini seperti tadi yang saya sampaikan, bagaimana kita mencari apakah ada metode yang lain sehingga antara pelajaran dengan kegiatan yang terkait dengan lomba yang diikuti itu tidak terkait Kak ya. Tapi kalau saya mendengar penjelasan Kak Halimah itu pembelajarannya sudah terkait dengan lomba Kak ya. Di situ ya kalau saya salah Kak ya. Artinya kalau saya Kak sudah salah karena pembelajaran itu saja ya. Padahal di dalam PJOK coba dikasih kelas 6 artinya bukan bola besar saja, tetapi ketika bagaimana pembelajaran pasti mereka senang Kak ya. Apalagi kalau
tidak menuntut bola. Ada juga seperti biasa peserta di kita, bola lagi seperti Iya. itu. Selama ini Pak, satu graf, ya alhamdulillah, tapi setelah itu saya tekankan begitu, ya maksudnya yang apa yang diinginkan alhamdulillah tercapai. Tercapai kayak, tapi kepuasan pada, ya artinya ada di sini anunya kayak, itu saja kita selaku bawahan pasti dilema kayak, artinya posisi kita dilema. Di satu sisi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, di sisi lain pimpinan kita menginginkan yang lebih kayak. Nah di sini intinya Kak, diharapkan bagaimana mengatur posisi Kakak. Artinya di sini bagaimana pada saat memberikan pembelajaran, kemudian kalau mau artinya ada kegiatan yang diinginkan bisa memberikan tambahan barangkali Kak, seperti kegiatan ekstrakurikuler. Seperti itu Kak kalau dari saya Kak ya. Ya, artinya kita tidak juga salahkan pada pimpinan Kak yang memiliki yang menginginkan seperti itu. Cuma barangkali mereka ya kadang kalau saya pimpinan saya kasih begini biasa menganga saja. Artinya mungkin era kita berbeda Kak ya. Iya Kak. Barangkali seperti itu Kak ya penjelasan dari saya. Makasih Kak. Artinya ya diposisikan saja kayak disesuaikan lah. Kita juga tidak bisa menyalahkan pimpinan kita Kak. Karena seperti itulah kalau pimpinan pasti kalau pimpinan itu menginginkan bagaimana sekolahnya itu bisa ini kayak. Maunya disebut terus namanya. Kalau rapat. Ya cukup barangkali Kak. Ya saya harap Kak ini penutup dari saya harap terus diperhatikan LMS-nya Kak. Itu saja dari pemberitaan yang saya sering sampaikan Kak. Diselesaikan tugasnya yang ada di di LMS-nya karena itulah tuntutannya. Itu bukan menuntun kakak-kakak sekalian tetapi betul-betul tuntutan bagi kakak-kakak untuk menyelesaikan tugas karena kita dibatasi oleh waktu Kak, seperti itu ya. Artinya ikuti saja alur di LMS Kak. Saya rasa referensi kakak-kakak sekalian itu banyak ya. Mungkin saya ini ya. Jadi kalau nanti pertemuan berikutnya kakak-kakak yang terlambat bagaimana kalau kita suruh ice breaking ya? Sebelum mulai pelajaran. Tidak, biar artinya siapa yang terlambat? Kayak ini kita berikan ice breaking ya sebelum mengikuti. Tapi jangan sampai saya khawatir juga Kak, jangan sampai diberitakan seperti itu malah tidak ini. Tapi saya harap janganlah Kak ya, kita sama-sama belajar di lingkungan ini, jangan sampai pikir mau berhenti. Ini kita sudah di tengah jalan kayak. Saya rasa ini memang ya, kalau awal-awal melihat tugas di LMS itu biasa kita berpikir berhenti ya, saya mau berhenti. Tapi saya harap sudah sampai di sini, saya kira tidak ada lagi kayak. Mudah-mudahan tidak mengikuti dua teman-teman kita yang ini. Cukup Kak ya. Ini saya Kak Hasanuddin Tarisa. Jaringannya Kak Hasanuddin. Kak Fatmawati silakan ditutup Kak dengan doa. Bisa Kak ya? Saya rasa bisa. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menutup pelatihan hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan ini berjalan dengan baik dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita menutup, marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih Kak. Jadi yang terakhir Kak, silakan di open kamera semua. Terakhir foto-foto bersama Kak. Siapa yang bisa foto Kak? Ada.
Foto dulu guys. Oh, kasih yang foto. Ya. Ada gaya, ada model kayak Hormat. hormat ya. Hormat ya. Ya, silakan hormat Kak Rudi. Masuk. Satu, dua, tiga. Oke. Apalagi Kak Seda? Gak bisa gaya. Gak bisa gaya. Dan bisa gaya. Itu juga berarti sekarang dalam bergaya karena bisa kita disorot. Yang penting itu saja kayak. Jadi saya ingatkan Kak, tanggal 17 kita bertemu lagi, tetap membahas tentang kesetiaannya, kurikulum pemahaman, kuatkan pemahaman di Padam ke-6, yaitu perencanaan pembelajaran. Saya harap dalam tugas menjaga kondisi kesehatan, kami sekarang sudah masuk musim penghujan. Jadi yang pertama cukup dari saya. Kalau ada yang salah kata, kalau ada yang salah, terang tidak sengaja. Jadi mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.